Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliku bidhatihil aliyah wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi waddali ala dhalika kullihi waddalilu ala dhalika kullihi wujudu hadzal alami ala hadza syakli badi. Hadza syaklil badi. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu bi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliku bijatihil aliyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ayo pamit baca dulu pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliku bizatihil aliyah wa yastahilu alaihi jami'un naqaifi waddalilu ala zalika kullihi wujudu hadzal alami ala hadza syaklil badi'i. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ya, malam hari ini kita bahas sifat jaiz. Setelah kita sudah pelajari sifat wajib bagi Allah dan lawannya sifat mustahil bagi Allah. Wa yajuzu bi haqqihi, dan boleh pada haknya, nyanyi itu Allah ya, pada hak Allah azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin, berbuat setiap yang mungkin, wa tarkuhu, dan meninggalkannya, artinya enggak berbuat. Jadi itu boleh ya, dan boleh pada hak Allah azza wa jalla melakukan perbuatan setiap atau semua yang mungkin, wa tarkuhu, dan meninggalkannya, artinya tidak melakukan, tidak berbuat. Ya, seperti apa? Ya, Allah ciptakan kita ini sifat jaiznya Allah ya. Dia mau buat bagaimanapun juga itu hak dia ya. Termasuk juga ngatur rezeki. Itu hak siapa? Hak Allah juga, sifat jaiznya. Makanya kita mah hanya apa? Berusaha. Yang menentukannya adalah jaiznya Allah. Apalagi banyak urusan kita tentang umur, sehat, semuanya itu Allah berbuat atau tidak berbuat, boleh nggak? Boleh. Misalnya ada orang rajin banget nyari duit,
begitu hasilnya nggak sesuai dengan harapan dia, menurut dia mah karena kerjanya rajin banget, rezekinya banyak. Nyatanya tidak. Itu kan memang jahitnya Allah. Ya, dia mau bagaimana juga terhadap makhluknya itu boleh-boleh saja. Ya, dia mau kasih boleh nggak? Boleh. Dia nggak kasih boleh juga. Ya, termasuk nih lahirnya kita ke dunia jahitnya Allah. Dia mau buat gimana? Orang tua boleh nggak minta? Boleh, misalnya lahir gini. Tapi nyatanya ketika lahir atau dia melahirkan itu nggak sesuai dengan harapnya. Ya itu memang udah jahitnya Allah tuh. Nah, apa manfaatnya orang yang memahami sifat jaiz bagi Allah? Itu pelajaran yang bisa kita ambil, tidak ada penyesalan sedikit pun dalam dirinya atas apa yang terjadi pada dirinya, karena dia tahu kembalinya ke siapa? Allah. Tuh ya, Allah kan dia mau berbuat atau enggak berbuat kan boleh dia mah tuh. Boleh kita maksa? Enggak boleh. Kalau di dunia sih misalnya kita atasan, boleh nggak kita maksa ke bawah? Boleh. Tapi Allah mah nggak bisa. Ya mau bagaimana juga. Terus dari bawahan bisa nggak minta ke atas? Bisa aja, misalnya ya pada demo naikin gaji, boleh-boleh aja tuh ya. Nah ini tuh jahitnya Allah ngatur semuanya diri kita itu jahitnya Allah tuh. Jadi dia mau kasih atau tidak dikasih itu ya jaiznya Allah tuh. Makanya ada orang tua yang ingin istrinya yang sedang ngandung nanti kalau lahir laki-laki, nyatanya begitu lahir perempuan. Ya jaiznya Allah, dia mau berbuat gimana aja tuh ya. Jadi boleh berbuat, boleh tidak berbuat, itu disebutnya sifat zaid bagi Allah tuh. Zaid artinya boleh tuh ya. Di sini wa ya juzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu ya. Jadi ini makhluk itu diatur oleh Allah atas zaidnya Allah tuh. Kita nggak boleh membantah udah ya. Itu kalau orang yang beriman mah keputusan dari Allah ya dia terima dengan ikhlas, nggak ada yang menyesal. Hanya orang-orang yang nggak beriman, yang nggak kenal Allah lah, yang terkadang menyalahi ini dan itu ya. Kalau orang yang beriman mah enggak, dan nggak pernah nyesali apa yang sudah dia lakukan. Itu hanya bagian dari ikhtiar. Untuk berbuatnya nanti itu hak Allah. Dia mau berbuat atau tidak berbuat, apa yang saya inginkan itu Allah. Makanya nggak ada yang nyesal, nggak ada. Cuma nih ngamalin ini mudah apa sulit? Sulit. Hanya orang-orang yang kenal. Makanya kalau kita ingin kenal sama Allah yang sebenarnya apa? Ya harus paham dengan sifat-sifatnya Allah tuh ya. Nah makanya nih dengan kita belajar tentang sifat Allah, mudah-mudahan dapat menumbuhkan keyakinan kita yang begitu tinggi terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu lahu ta'ala, dan wajib baginya, bagi siapa nih? Allah Ta'ala itu ijmalan. Ijmal itu secara garis besar, umum ya. Kullu kamalin, segala kesempurnaan,
yaliku yang layak dengan zatnya yang al-aliyah, yang apa? Yang tinggi. Wajib bagi Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Enggak ada Allah memiliki sifat kekurangan. Siapa yang memiliki sifat kekurangan, keterbatasan? Makhluknya nih kita. Kalau Allah enggak layak. Bisa bilang Allah kekayaannya kurang. Allah pengetahuannya kurang. Allah pendengarannya kurang. Itu berlaku enggak kurang bagi Allah? Enggak, ya. Makanya wajib Allah memiliki sifat kesempurnaan tuh, karena zatnya yang maha tinggi itu. Kalau kita, ya, makanya wa yastahilu dan mustahil alaihi bagi Allah. Nah, di tepatnya maknanya walaupun ada yang menerjemahkan atas Allah, tapi yang lebih pas terjemahnya bagi Allah. Dan mustahil, kalau tadi memiliki kesempurnaan wajib apa mustahil bagi Allah? Wajib. Dan mustahil bagi Allah jami'un naqaisi, semua apa naqais? Kekurangan. Itu mustahil. Allah misalnya kurang dengar, mustahil Allah enggak melihat, mustahil Allah enggak berkata, mustahil Allah enggak berkehendak, ya, dan sebagainya itu. Ya. Yang punya sifat kekurangan makhluknya. Nih, kalau kita benar, makanya pelajaran yang bisa kita ambil ya, karena kita mempunyai sifat kekurangan, maka kita enggak boleh sombong tuh, ya. Bahkan ketika kita berhasil pun juga bukan keberhasilan yang kita capai semata dari kita, tapi ada yang menolongnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perlu enggak itu? Kagak ada, udah enggak perlu jemaah tuh. Makanya wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi, dan mustahil bagi Allah semua kekurangan. Jadi sifatnya wajib memiliki sifat kesempurnaan, kekurangan sifat mustahil bagi Allah. Nah, kalau kita ini dibalik, kita miliki yang mustahil, yang wajib mustahil bagi kita, ya. Jadi wajib bagi Allah, mustahil bagi kita. Enggak ada makhluk yang sempurna, ya, kecuali para nabi, para rasul. Itu karena yang milih siapa? Ya, lain lagi dia mah tuh, ya. Tapi makhluk yang lainnya ya kayak kita nih, udah dah, jangan bicara yang makhluk yang mulia-mulia, kita aja dah. Itu kalau kita memang banyak kekurangan, kalau Allah nggak ada kekurangan, ya. Makanya mustahil bagi Allah tuh memiliki sifat kekurangan. Wadalilu, dan dalilnya nih. Dalil apa? Ala zalika kulihi, atas itu semuanya. Tuh, maksudnya apa nih? Tuh, sifat Allah yang ada berapa? 13. Sifat mustahilnya, kalau wajibnya 13, berarti mustahilnya berapa? Iya 13 juga. Kalau kita nyebutnya 20, mustahilnya 20 juga. Jangan nanti 13, mustahilnya berapa? 20. Kan mustahil itu kebalikan dari apa? Dari wajib tuh. Nih, mari katakan wadalilu, dan dalilnya, nih buktinya, ala zalika, atas itu semuanya tuh bahwa Allah wajib dengan kesempurnaannya, enggak ada kekurangannya. Mustahil Allah bersifat kekurangan tuh dalilnya
ala zalika kullihi, atas itu semuanya tuh yang sifat udah kita pelajari, apal enggak sifat wajibnya? Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, terus kudrot, terus kudrot, irodat, terus nggak dihafalin sih ya. Lagi coba. Wujud, kidam, bako, lapatu, qiyamuhu, nasihi, terus kudrot, irodat, ilmun, ayan, sor, kalam. Tuh 13 semuanya yang itu yang dikitan aja dah ngapalinnya. Ya. Tuh ala zalika kullihi, atas itu semuanya yang mustahilnya juga 13. Wujudu hajal alami, adanya alam ini. Nih yang sekarang kita sedang nikmati di alam ini. Ala haja syaklil badi'i, atas bentuk ini yang badi, yang amat elok, yang amat indah. Nih, ini adanya alam ya. Ada langit, ada bumi dan isinya. Itu dalil adanya sifat-sifat Allah yang sudah kita bahas. Ada berapa sifat wajibnya? 13, dan musalnya juga 13 tuh. Udah tuh, dengan adanya alam ini semuanya sebagai bukti bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sudah kita bahas satu persatu tuh ya. Ini alam indah enggak? Indahnya luar biasa ya. Di malam hari kita melihat pemandangan yang sangat indah, udara sejuk. Terus kalau di atas sana di langit ada apa? Ada bulan, ada bintang ya. Terus nanti siang harinya akan muncul apa? Matahari ya. Ini sebagai bukti kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dengan alam ini mudah-mudahan setelah kita belajar sifat-sifat wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah serta jaid bagi Allah, ya ini semakin menambah keyakinan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuh, enggak usah nyari dalil-dalil yang lain ya. Cukup adanya alam ini sebagai bukti dari sifat-sifat Allah yang ada berapa wajibnya? 13, mustahilnya ya 13. Ada enggak yang 20? Ada tuh ya. Kita mau yang 13 aja tuh ya. Wa yajibu, nah berarti selesai udah tuh ya. Malam hari ini ya kita membahas tentang ya ilmu tauhid yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari, amalkan ya. Jangan tahu Allah itu Maha melihat tapi kita masih curang di saat tidak ada orang yang mengawasi. Berarti udah ngamalin belum tuh? Belum. Berarti belum takut. Ya. Ya. Kalau orang yang sudah tahu Allah itu Maha melihat, ya dia akan berbuat baik walaupun nggak ada yang melihat. Dia akan meninggalkan apa yang dilarang walaupun orang tidak melihatnya. Kenapa? Dia tahu bahwa Allah akan mengawasi saya dalam hal yang baik, juga mengawasi saya dalam hal yang buruk tuh. Makanya nggak ada kaitannya ke makhluk. Kalau orang udah memahami benar siapa itu Allah Subhanahu wa taala ya. Ini harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas sifat bagi Rasul. Ya, ini jadi bagi Allah sudah selesai. Ya, walaupun nggak hafal, yang penting mah paham satu-satu. Tapi yang bagus lagi ya hafal. Ya, arti-artinya sama tuh. Kudrot, apalagi sekarang mah supaya kita lebih paham lagi tinggal buka Google doang sih, nanya tar irodat apa, kudrot ada nggak? Ada sekarang mah, manfaatkan tuh teknologi, jangan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus aja ya. Nah, demikian talim pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, kuatkan iman Islam kita, diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam husnul khotimah berkalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrima bit taqwa wa jabil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kawan